itu semua pada baca mantra itu dari jam 12 sampai jam setengah 3 makhluk itu baru muncul, Mas. Kalau boleh tahu itu datangnya itu tiba-tiba ada atau kalau kayak saya ya Mas ya, misalnya di bayangan saya itu kalau ada pocong itu kan jalannya gini kan Mas, itu gimana ya Mas saat datang itu? Pengalaman saya ya Mas, waktu itu pocong itu jalannya enggak loncat Mas. Enggak gini-gini ya Mas? Enggak loncat, datar gitu aja. Oh jadi terbang gitu ya Mas ya? Nah, terbang bener. Nah. Karena gambaran kita selama ini pasti Iya ya kan, pocong itu kan gini pasti lompat-lompat kan? gitu ya. Oh Kalau pengalaman saya waktu itu pocong nggak loncat. Itu benar-benar Mas Woto lihat dengan mata kepala sendiri. Iya. Lalu gimana itu Mas kelanjutannya itu? Nah itu alhamdulillah itu lemari itu masih ada Asmaul Husna. Jadi itu saya belum sempat nangkap. Itu udah pergi lagi karena udah ada adzan subuh. Jadi ritual pertama saya tuh gagal. Bisa dibilang gagal lah. Gagal. Harusnya disayangkan udah bener-bener yakin dan gimana ya? udah ditunggu-tunggu gitu ya Mas ya? Ditunggu. Ternyata tulisan Arab masih ada. Itu jadi gagal. Mungkin karena takut ya mungkin ya itu ya. Ya. Makhluk itu untuk mendekat ada tulisan Arab itu mungkin nggak berani gitu ya Mas? Mungkin gitu mungkin. Terus setelah itu ritual lagi Mas atau gimana? Nah, kebetulan di lain waktu saya tuh dengar kabar dari temen bahwa di suatu desa itu ada orang yang minum obat. Bunuh diri gitu ya? Nah, bunuh diri lagi. Bunuh diri ya. Kan saya ritual pertama gagal. Ya. Dan saya coba lagi. Wah. Coba lagi, Berarti masih penasaran. Mengupayakan dari Mas ya? Penasaran. Karena waktu itu mungkin masalah hutang piutang itu belum terselesaikan belum Mas ya. terselesaikan. Iya, benar, belum terselesaikan. Lagi pula itu jaraknya nggak terlalu jauh, Mas. Oh, jadi Cuma di kebetulan lingkungan situ. ada lagi orang yang Baru selesai, misal saya ritual hari malam Selasa kalau nggak salah. malam Selasa itu cukup ini ya. Cukup Selain malam Jumat gitu kan? hari Nah, yang kebetulan hari yang ritual hari juga. berikutnya ritual kedua saya malam Jumat, Mas. Oh langsung dipasi lagi. Malam Jumat itu. secara kebetulan banget ya Mas. Kebetulan itu. Saya coba lagi, saya ngobrol sama keluarga, gimana ya, mau coba lanjut lagi enggak, gitu kan? Terus keluarga setuju mau lanjutin lagi. Nah, terus waktu itu malam Jumat, malam Jumat habis sholat asar, saya sama saudara saya itu pergi ke kuburan lagi, makam lagi. Tapi beda ini Yang agak jauh. agak jauh. Nah. Makamnya beda dari yang pertama gitu. Beda yang pertama. Soalnya kan itu ritual kayak gitu, itu harus sebelum 40 hari, Mas. Ya berarti harus meninggalnya tuh harus sebelum 40 hari harus Iya. itu ya melakukan ritual. Ntar kalau kita ritualnya setelah 40 hari nggak ada gunanya, Mas. Mungkin udah nggak bisa gitu ya Mas? Ya bisa dibilang gitu. Mungkin ya Mas ya? Emang syaratnya lah. Nah, syaratnya kayak gitu. Yang kedua itu saya 4 orang. 4 orang. 4 orang sana habis sholat asar kan, pas tiba di makam itu pas maghrib. Wah itu agak waktu yang sangat sakral ya. Bergantian gitu kan? Bergantian. Ya. Antara Habis itu kita tahlil lagi, ngirim doa buat yang meninggal itu kan, kita ambil, kita selesaikan ritual di sana, kita ambil tanah, kita pulang. Nah, selama perjalanan itu kebetulan motor saya mogok, Mas. Kan syaratnya harus bisu. bisu tadi. Oh nggak boleh
bicara bisa- tapi nggak boleh bisa ngomong, tengok nggak juga bisa ya mas ya. tengok-tengok. Waktu itu motor saya mogok, terus ditanya orang, masa iya saya ditanya mau Iya. diem aja, dikira orang sombong atau Iya, gimana iya, kan. iya. Akhirnya gagalnya di situ. Oh, Saya tahu malah- besok gagal malah gitu loh. Jawab ya pas ditanya Iya. orang malah. Kebetulan di sana itu ditanya, kenapa mas motornya? Masa saya diam, kan nggak mungkin. Spontan ya mas, Iya, langsung iya, spontan. jawab ya. Kebetulan yang saya boncengin itu diam. Cuman dia itu belum terlalu memahami tentang ritual inilah. Berarti kalau untuk Mas Foto tadi kan udah melakukan 2 kali ritual ya, itu kan gagal berarti ya mas Iya, ya. gagal. Nah untuk apa ya, untuk menjadi Mas Foto untuk ikut ritual itu kan kepingin dari apa? Dari saudaranya. Mas saya yang meyakinkan Heeh, saya, meyakin, Mas Foto heeh. yakin aku bisa nih. Aku harus seperti itu gitu kan. Itu ceritanya itu gimana ya mas? Cerita keberhasilannya lah. Gini mas, saudara saya itu kan sambil ngasih solusi itu menceritakan bahwa keluarganya juga pernah melakukan ritual ini dan berhasil. dan berhasil. Terus kan saya penasaran, kalau misal udah berhasil itu gimana gitu kan. Ya. Nah, terus dia cerita panjang lebar gini, ritualnya sama, kita ke makam tapa bisu juga sama, tapi beliau berhasilnya gini, alhamdulillahnya itu nggak ada tulisan Arab dan berhasil nangkep makhluk itu. Pocong itu Pocong. tadi. Iya. Tapi dia bilang gini, sebelum kita nangkep pocong, kita harus nyiapin jenang, kopi, rokok, Syarat-syaratnya dan itu. syarat-syarat itulah. Di samping itu juga syarat wajib itu kita harus nyiapin selembar uang mas. Misalkan kita butuhnya yang 50.000 atau yang 100.000, itu harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita nangkep pocong. Ntar kalau pocong itu udah ditangkap, kita lepas talinya pocong mas, satu aja, nggak usah semua. Itu yang mana aja ya? Iya, Bisa terserah. yang mana aja. Oh berarti itu nganu ya mas ya? Aku potong ya mas, maaf ya. Itu berarti kan di rumah gini ya mas. Misal itu berarti pocongnya masuk, Iya, mendekat gitu kan? iya. Mendekat terus kita lepas gitu mas. tali Tangkap pocongnya. dulu mas. Oh ditangkap dulu. Ditangkap dulu. Kita peluk gini lah, ibaratnya. waduh. Ekstrim ya mas. Ntar kalau udah dipeluk gitu kan kita nggak mungkin lepasin gini kan. Harus ada satu orang lagi yang lepas Yang talinya. lepas. Oh. Setelah talinya terlepas, kita tanya bahwa dia mau nggak nyariin kita uang yang wujudnya kayak gitu. Yang udah disiapkan tadi ya. Iya, Oh. 100.000 entah 50.000 gitu. Kita kan tahu, kita sesama manusia kan beda alam mas sama makhluk itu kan. Menurut pengalaman saya, kalau makhluk kayak gitu kan nggak bisa, kalau udah dilepas talinya itu nggak bisa kembali ke alamnya mas. Oh, untuk pocong tadi. Iya, untuk pocong itu kalau udah dilepas talinya itu dia nggak bisa pulang ke alam sana mas. Konon seperti itu ya. Pernah dengar sih aku. Kita tanya sampai dia bilang mau. Kalau dia belum bilang mau, kita nggak usah kembalikan tali itu. Oh berarti gunanya uang tadi itu disuruh cari yang seperti contoh ini. lah, Ya, ibaratnya, berarti contoh. disuruh cari seperti ini. Kalau mau aku ditarik, aku Kembalikan. taliin lagi, kembalikan Iya. lagi. Kalau nggak mau, nggak bakalan aku tali lagi gitu kan Iya. mas maksudnya. Iya. Maksudnya kan makhluk kayak gitu kan nggak bisa bohong mas. Menurut pengalaman saya, Ya, ya. kalau dia mau, dia mau. Benar-benar dicarikan ibaratnya Iya. gitu ya. Kita kasih tempat, misal kayak nampan atau apa gitu kan. Kita suruh, kita bilangnya gini, tolong aku cariin uang yang bentuknya kayak gini, ibaratnya amalnya orang kafir gitu. Ntar kalau dia udah nih, oke lah ibaratnya cara bahasa manusia lah, oke. Itu
kita kembalikan lagi talinya. Berarti dilepas lagi ya? Dilepas lagi. Kita nunggu itu sebelum subuh pasti uang itu udah terkumpul gitu. Oh berarti Saudara saya bilangnya kayak gitu. uangnya tuh datang dengan sendiri ya? Iya. Cara ajaib ya ibaratnya. Langsung tiba-tiba ada gitu kan? Iya. Tiba-tiba muncul gitu kan? Itu cerita saudara saya, tapi saya kan Yang berhasil gagal. itu ya, yang berhasil Saya tadi itu ya, Mas, ya. Berarti itulah yang membuat Mas Woto jadi termotivasi Iya. ya. Karena ya emang itu yang tadi udah dibilang teman-teman, jadi udah terhimpit situasi yang udah Mengharuskan gitu kan. jadi udah berarti udah cepet lah Iya. ibaratnya, udah mau gimana Buntu. lagi gitu kan, udah buntu. Itu nggak sampai di situ aja, Mas. Setelah kita dapat uangnya, katanya loh, kata saudara saya itu, setelah kita dapat uangnya, kita tiap malam Jumat harus kirim doa sama almarhum, Mas. Oh, yang secara kebetulan itu ya yang Meninggal secara meninggal. mendadak itu. Oh, yang tadi di awal cerita itu ya. Katanya kalau kita nggak ngirim doa sama almarhumah, lebih banyak kepada kita sekeluarga bisa diteror gitu. Berarti berkelanjutan gitu ya Mas, nggak Iya, bisa iya. misal kita dapat uang langsung lepas gitu, nggak bisa ya Mas ya. Nggak bisa, Mas. Ada Soalnya kan ibarat- Ada konsekuensinya. Kita udah minta tolong sama makhluk itu kan, berarti kita istilahnya kita balas budi lah, mintakan maaf pada yang di atas Allah gitulah. Oh, Kan dengar-dengar kalau orang meninggal yang secara nggak wajar itu kan nggak diterima di sisinya gitu kan, iya iya iya. katanya. Katanya banyak yang bilang seperti itu. Berarti untuk membantu lah, yang membantu mendoakan, Meringankan. meringankan. Minta maaf lah ibaratnya. Itu wah, berarti kalau menurutku caranya cukup ekstrim ya. Iya cukup Mulai ekstrim. dari yang Dan itu pasti terornya itu kan berkelanjutan ya Mas, nggak Iya. mungkin Diri sendiri iya, juga enggak. itu menyangkut keluarga, Mas. Wah, itu juga berat ya, ini jangan ditiru lah teman-teman, ini nggak baik ya Mas ya. Baik. Itu konsekuensinya itu ya Mas. Cuman kalau kepepet ya boleh aja, Mas. Jangan resiko ya. karena udah ini ya udah bingung. Pikiran udah butuh kan, Iya. segala macam cara bisa dilakukan, Mas. Iya betul Mas, betul. Atau kalau nggak Masnya mau nyobain, Wah, saya bantu ya, Mas. nggak berani ya. Mungkin teman-teman jangan boleh ikut-ikutan ya. Soalnya gini ya, kalau setahu saya itu kalau kita katakanlah pesugihan ya, itu kan ada harga yang harus kita Harus bayar, bayar. iya kan? Oh. Itu mungkin seumur hidup ya Mas, itu maksudnya untuk mengirim doa itu mungkin seumur hidup. Mas. Nah, itu apalagi seumur hidup kalau kita lupa atau lalai gitu, nanti dampaknya mungkin kasihan orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita lah, nanti diteror gitu kan Mas. Dan untuk teror itu kan kita tidak tahu terornya akan seperti apa itu kan kita nggak tahu persis kan. Iya. Cuman kan kita harus bisa bedakan, Mas, antara lupa sama ngelupain. Ya. Ya betul Mas, ya. Emang lupa atau lupa disengaja Nah, gitu ya itu Mas ya. maksud saya itu. Kalau misal lupa kan ibaratnya sekali dua kali kan bisa dimaklumi lah. Ya. Tapi kalau niat melupakan kan beda, Mas. Berkali-kali ya Mas. Ibaratnya seumur umur nggak mungkin diulangi kan. Ya, Kalau udah sengaja. benar-benar mau melupakan, Berarti untuk memutusnya itu nggak ada ya Mas, maksudnya dalam artian kita misal udah terima uang gitu ya Mas ya, terus 1 tahun ke depan udahlah nggak usah gini-gini lagi, oh, nggak itu bisa. nggak bisa, Mas. Bisa. Ya, Karena bisa. bisa nikmati Iya. uangnya itu kan. Iya. Berarti ada ya, memang kalau saranku sih nggak usah lah ya kan ya Mas ya, nggak usah ya Mas Nggak kalau usah. saranku ya Mas. Nggak usah. Jadi nggak semua orang juga pasti bisa kuat, bisa lihat seperti itu, bisa masih duduk gitu kan, itu wah. Dan ternyata kalau kita kan udah mungkin banyak dengar ya cerita-cerita tentang pesugihan kan. Dan untuk melakukan pesugihan itu pun nggak segampang yang dibayangkan, ya kan? Pasti ada terus Ada, gangguannya. ya, maksudnya Hmm. ada effort yang ngeri lah ibaratnya. Dan itu
kenapa effort itu nggak digunakan untuk bekerja yang halal gitu kan, ibaratnya kan gitu, mohon maaf ya Mas ya. Jadi ya ibaratnya gini lah, kita yang realistis saja lah ibaratnya. Jadi emang pesugihan tuh berat lah, Berat nggak usah. tidak semudah yang dibayangkan. ya. Kayaknya kan tadi cuma tiap malam Jumat kita mengirim doa itu kayaknya kan mudah gitu kan Iya. kayaknya. Tapi kalau untuk berkelanjutan bertahun-tahun kan itu berat mungkin ya nanti ya Mas ya. Itu kan dikhususkan untuk yang tadi itu kan masalah malum itu Mas ya. Itu nanti juga berat. Oke ya, jadi mungkin ceritanya cukup ngeri ya dari Mas Soto ya teman-teman. Jadi mungkin kita ingetin lagi ya buat teman-teman, jadi pesugihan itu selain susah, maksudnya susah dalam dibenci artian Allah, Mas. ya itu yang utama itu. Jadi Iya. ya berkali-kali kita udah pernah bilang ya, kalau ingin punya banyak uang ya harus bekerja lebih giat, bekerja Lebih keras lah ya. Dan untuk kasus ini, untuk yang cerita pengalaman dari Mas Soto ini kan sempat terlilit hutang. Jadi kita juga harus kontrol untuk hutang itu jangan lebih kapasitas kita, ibaratnya kan gitu kan Mas. Iya. Nanti kalau sudah terlalu dalam nanti menghalalkan segala cara Ya. tanpa menghiraukan resiko. Betul. Ya mungkin nanti akan imbasnya akan ke semua orang, Ya. termasuk keluarga ya, Mas. Keluarga. Dan ini adalah cerita masa lalu dari Mas Soto, begitu ya. Surah. Untuk pembelajaran juga sih teman-teman ya. Jadi kita petik hikmahnya aja lah ya. Ya. Oke ya, ngomong-ngomong terima kasih Mas Soto udah mau mampir ke Sama-sama. Teras Malam. Jadi kita malam ini cukup sampai di sini ya guys. Tapi sebelum itu dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di konten horor nongkrong Horor.